Halo Sobat Jelas Banget, balik lagi nih di channel yang bikin semua jadi jelas banget. Jujur deh, kita semua pasti ikut sedih, bahkan mungkin sampai emosi. Setiap kali dengar berita banjir bandang dan longsor. Entah itu di Sumatera, Kalimantan, atau daerah lainnya. Rasanya tuh kayak kaset rusak yang diputar ulang tiap tahun. Bosen gak sih dengernya? Tapi, coba deh kita mikir sebentar. Kenapa bencana ini kayak langganan tetap? Apa cuma salah curah hujan yang tinggi? Emang iya hujannya yang salah? Jawabannya itu nggak sesimpel itu guys. Hujan memang pemicu. Tapi ada penyakit kronis yang bikin badan bumi kita ini rapuh banget. Nama penyakitnya pembalakan liar atau kerennya illegal logging. Ini bukan sekedar nebang 1-2 pohon. Ini kejahatan level dewa. Biar gampang bayangin gini, hutan itu adalah atap rumah kita. Kalau rumah kamu kehujanan, atap itu kan garda terdepan buat nahan air. Pohon-pohon besar, akar-akarnya yang kekar, itu semua adalah genteng dan balok penyangga atap yang super canggih. Nah, si pembalak liar ini kelakuannya persis kayak maling yang diam-diam naik ke atap rumah kamu. Dia bukan cuma nyolong gentengnya doang, tapi dia gergaji balok penyangga utama atap kamu. Akibatnya apa? Begitu hujan deras datang, biur, air langsung ambrol masuk ke dalam kamar tidur kamu tanpa ada rem sama sekali. Itulah gambaran nyata hutan kita sekarang. Saat atapnya dicuri, air langsung menghantam tanah dan desa-desa di bawahnya. Ngeri kan? Terus, siapa sih yang untung dari kerusakan ini? Jangan naif ya guys, ini adalah jaringan sistematis. Bayangin sebuah perusahaan gelap. Ada pemodal besar yang duduk manis. Ada preman lapangan sebagai eksekutor. Ada oknum yang kasih lampu hijau. Dan ada penadah yang siap ekspor kayu curian itu jadi furnitur mahal di luar negeri. Mainnya rapi banget. Kita pakai analogi warung kopi atau koperasi deh biar jelas banget. Anggaplah bumi ini adalah koperasi bersama. Kita semua anggota yang bayar iuran. Iurannya jadi uang kas hutan. Isinya bukan duit, tapi cadangan air bersih, tanah subur, dan hewan-hewan unik. Pembalakan liar itu ibarat bendahara koperasi yang korupsi uang kas. Dia ambil aset kita, dia jual buat beli mobil pribadi, terus dia kabur. Dia kaya mendadak. Tapi dampaknya ke kita para anggota, koperasinya bangkrut. Kita kehilangan air bersih, sawah gagal panen, jembatan putus, jalanan hancur. Coba tebak kerugiannya. Data menunjukkan kerugian negara akibat illegal logging ini bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Bayangin, mereka curi kayu seharga 100 perak, tapi kita rakyat jelata harus bayar biaya perbaikan bencana seharga 10.000 perak. Rugi bandar kan? Ini namanya bisnis paling curang dan gak adil sedunia. Oke, tarik napas dulu. Sekarang kita bedah sedikit secara teknis tapi tetap santai. Apa sih hebatnya pohon sampai dibilang penyelamat? Kuncinya ada di akar. Akar pohon di hutan tropis itu ibarat spons raksasa dan jangkar beton. Dia mencengkram tanah biar nggak longsor. Dan dia bikin pori-pori tanah biar air hujan bisa masuk pelan-pelan kayak masuk ke spons. Kalau pohon ditebang habis, akarnya mati dan membusuk. Tanah yang tadinya kuat jadi remah-remah debu. Pas hujan turun, air nggak sempat meresap. Dia langsung lari kencang di permukaan tanah sambil bawa lumpur, batu, dan sisa-sisa kayu tebangan tadi. Inilah yang bikin banjir bandang itu warnanya coklat pekat kayak kopi susu, tapi mematikan. Analogi paling gampang, gorong-gorong mamput. Bayangin selokan di depan rumah kamu. Kalau selokannya bersih dan dalam, hujan deras pun aman. Tapi karena hutan di atas sana gundul, lumpur dan sampah kayu tadi turun semua ke sungai. Jadinya, sungai kita jadi dangkal dan mampet total. Air mau lewat mana? Ya nggak bisa. Akhirnya dia jadi tamu tak diundang yang maksa masuk ke jalan raya dan masuk ke ruang tamu kita. Simpel banget kan logikanya? Sekarang kita masuk ke zona yang agak panas nih. Masalah hukum. Sebenarnya aturannya di Indonesia udah ada. Nggak boleh sembarangan tebang. Tapi kenapa masih kejadian terus? Karena ada pemain belakang layar. Seringkali modusnya itu pakai topeng legalitas. Bayangin ada calo tiket.
Si pembalak ini bayar calo buat dapet izin palsu atau izin yang dipaksakan di lahan yang harusnya dilindungi. Jadi, di atas kertas seolah-olah resmi, padahal aslinya merampok alam. Kita sebagai masyarakat jelas banget nggak boleh menutup mata. Kejahatan lingkungan ini seringkali melibatkan oknum yang punya kuasa. Dan yang bikin gemes, kalau ada penggerebekan polisi yang ketangkap siapa? Biasanya cuma pelaku lapangan, orang-orang kecil, sopir truk, atau penebang yang disuruh kerja demi upah harian. Sementara si otak pelaku, si bos besar kerah putih yang punya modal, dia lagi santai, ngopi di kafe mahal, aman dari jeratan hukum, karena dia nggak pernah pegang gergaji. Licin banget kan? Ini adalah tantangan terbesar penegakan hukum di Indonesia. Terus, kita bisa apa dong? Masa cuma nonton doang? Dampak pembalakan liar ini jangka panjang banget, sobat. Mulai dari krisis air bersih, sampai kepunahan hewan lucu kayak orang hutan. Mereka kehilangan rumah, solusinya mulai dari kita. Jadilah konsumen cerdas. Kalau kamu mau beli lemari atau meja kayu, jangan tergiur harga murah, tapi asalnya nggak jelas. Tanya, ini kayunya legal nggak? Ada sertifikatnya nggak? Ibaratnya kalau beli HP, masa kamu mau beli barang curian? Kan nggak berkah. Sama, kayu ilegal itu ada darah bencana di dalamnya. Beli hanya produk yang punya label legalitas. Jadi intinya, banjir itu adalah jeritan bumi yang minta tolong. Mari kita mulai peduli. Jangan diam aja kalau lihat ada perusakan alam. Viralkan kalau perlu. Karena kalau kita diam, maling genteng itu bakal terus beraksi sampai rumah kita rubuh total. Yuk, jaga bumi bareng-bareng. Sampai jumpa di video jelas banget selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar pinter bareng. Bye!